saya akan menjelaskan apa itu algoritma pada minggu kedua di kelas pengantar informatika dan komputer. Pada minggu kedua ini kita akan belajar tentang apa itu definisi umum algoritma dan apa pentingnya algoritma dalam komputer. Lalu, bagaimana cara kita menuliskan algoritma yang benar dan valid agar masalah selesai secara algoritmik. Jadi pertama-tama kita akan belajar tentang definisi algoritma. Jadi, algoritma adalah sekumpulan langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Kayak misalnya langkah-langkah cara memasak mie instan. Kayak awalnya kan kita perlu memisahkan mie dengan bumbunya. Lalu kita masukkan air dengan panci. Kita tunggu air di panci itu sampai mendidih. Lalu kita masukkan mie. Nah, jadi semua langkah-langkah itu kita tulis secara sistematis agar masalah itu jadi selesai gitu, atau mie-nya jadi gitu. Nah, setelah kita mempelajari definisi algoritma, kita akan masuk ke apa sih pentingnya algoritma dalam komputer. Jadi, algoritma itu dianggap sebagai resep untuk menyelesaikan sesuatu masalah secara sistematis dan logis. Kalau dalam pemrograman komputer, algoritma berguna untuk merancang jenis program, mulai dari program yang kompleks, mulai dari program yang sederhana hingga program yang kompleks. Lalu, apa sih fungsi utama algoritma dalam pemrograman? Jadi, fungsi utamanya adalah untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma ini merupakan suatu hal yang penting dalam aktivitas membuat suatu program. Fungsi lainnya itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan rumit dalam suatu program yang melibatkan perhitungan tingkat tinggi. Jadi, dengan demikian, algoritma itu sangat penting dalam komputer karena jika tidak ada algoritma, maka tidak akan ada sistem operasi. Nah, selesai kita belajar apa itu pentingnya algoritma dalam komputer, kita akan masuk ke bagaimana cara menuliskan algoritma yang benar. Cara menuliskan algoritma yang benar itu terdapat 3 cara, yaitu dengan cara pseudocode, flowchart, dan kalimat deskriptif. Flowchart atau bagan adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau mana. Jadi, ini adalah contohnya nih. Jadi, flowchart itu gampang ya, adalah langkah-langkah yang ditampilkan secara diagram. Nah, ini contohnya kayak misalnya dari mulai, terus masukkan bilangan bulat, bilangan dibagi 2, bla bla bla, hingga ada proses loopingnya terus selesai. Nah, lalu ke kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah suatu kalimat yang berisi pemaparan ataupun penjelasan yang sifatnya rinci dan jelas. Kayak misalnya contohnya nomor 1, harimau dapat mencapai tinggi 1,5 meter, panjang hingga 3,3 meter, dan berat hingga 300 kg. Nah, jadi si harimau ini dijelaskan secara rinci gitu loh. Jadi secara rinci dan jelas gitu loh. Karena dia bisa memakai angka. Kayak misalnya contoh 1,5 meter, 3,3 meter, dan 300 kg. Nah, lalu kita akan masuk ke pseudocode. Pseudocode definisinya adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman. Atau dengan kata lain, pseudocode merupakan urutan logika yang bertujuan untuk dipahami manusia dengan mudah. Nah, ini adalah contoh kode dari pseudocode. Jadi nama programnya adalah ganjil genap. Jadi kita perlu mendeklarasikan angkanya itu adalah berupa angka integer. Jadi program yang akan terjadi adalah kita perlu menginput angka. Contoh, jika kita menginput angka 2, jika angka 2 itu
dibagi 2 tidak memiliki sisa atau sisanya 0, maka outputnya angka itu adalah angka genap. Jika tidak, maka outputnya itu adalah angka ganjil. Nah, ini adalah salah satu cara menuliskan algoritma dengan cara pseudocode. Nah, lalu kita akan masuk ke sesi pertanyaan yang sudah saya buat, yaitu tipe masalah apa yang bisa diselesaikan oleh algoritma. Sebenarnya ada berbagai permasalahan yang bisa diselesaikan oleh algoritma, asalkan terdapat langkah-langkah penyelesaian serta kondisi-kondisi yang jelas dan mudah untuk dipahami. Rubik merupakan permainan yang memiliki rumus tersendiri dalam memecahkan permainan tersebut. Dengan memperhatikan pola warna, berbagai kondisi algoritma bisa terpenuhi agar bisa terlanjut sampai permainan selesai. Namun, jika salah satu sudut diputar secara paksa, langkah-langkah yang biasa dilakukan tidak akan berjalan sampai Rubik tersebut selesai. Terus pertanyaan kedua, bagaimana kita menjelaskan apa itu algoritma kepada mahasiswa lain selain mahasiswa informatika? Mempelajari sebuah algoritma sejujurnya tidaklah sulit. Namun, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah yang diberikan, kondisi-kondisi tertentu jika ada, dan cara untuk membedakan mana yang menghasilkan A, B, ataupun C. Ketiga hal tersebut dilakukan dengan teliti dan pelan, akan memudahkan untuk membaca dan menentukan jikalau hasil yang diinginkan itu sudah sesuai. Nah, itu semua penjelasan tadi adalah topik 2 yang diajarkan di kelas pengantar informatika. Saya Tirta Monoso Simangunusong. Sekian, terima kasih.